Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dan saya sedang bersama para mahasiswa teknik industri. Nah, akan saya perkenalkan dari samping. Kalian saya juga perkenalan ini ya dari samping. Ya, saya Deborah. Mbak Deborah. Iya. Angkatan tahun berapa? 2017. 2017. Dan Saya Amin, angkatan 2017 juga. dan Mas Saya Aldi, angkatan 2017. semuanya angkatan 2017. Jadi baru setahun kuliah di sini ya. Iya. Oke. Tujuan saya di video ini adalah untuk melihat bagaimana sih keseharian mereka sebagai mahasiswa teknik industri dan bagaimana kiat-kiat mereka untuk bisa masuk di teknik industri. Mbak Deborah dulu. Iya. Mbak Deborah dari SMA mana, Mbak? SMA 9 Surabaya. SMA 9 Surabaya. Ya, termasuk SMA kompleks itu ya. Masalahnya kompleks di sana. Jadi kan banyak SMA ya. Jadi saling bersaing. Nah, dulu di teknik industri ini pilihan pertama atau kedua? Pertama, Pertama ya. Itu jalur apa, Mbak? SBMPTN. SBMPTN. Ini jalur yang paling keren ini, SBMPTN. Kalau Mas Amin, Kalau saya sendiri dari SMA N1, Iya. komplek juga. kompleks juga. Jalurnya lewat SNMPTN. SNPTN beda ya, ini SBM, Iya. ini SNPTN. Oh, pakai rapot ya. Oh, Iya. berarti anak yang rajin. Rajin. Kalau Pak Ali dulu membayangkan, misalnya kebetulan. di masa sekarang ini nggak mungkin bisa SNPTN karena bukan anak yang rajin. Kalau Mas Aldi dari Kalau saya dari SMA Hadijah, Pak. Hadijah. Oh, ini membuktikan tidak harus negeri untuk bisa masuk ke ITS ya. Hadijah di daerah Perak sana kalau nggak salah. Bukan. Oh, bukan. Monokromo. Kembali ke Mbak Deborah lagi ya, di bagaimana sih bisa masuk ke ITS itu dulu belajarnya gimana? SBMPTN itu kan persaingan yang keras ya, persiapannya dulu bisa masuk ITS gimana? Kalau aku sih kan waktu itu apalagi SMA 9 kan terkenal yang sekolah-sekolah nggak terlalu bagus akademiknya gitu kan Pak. Ya itu sempet down sih sebenarnya, kayak teman-teman bilang nggak bisa Dap kalau masuk TI gitu. Saya kan teknik industri kan terkenal tinggi gitu passing grade-nya. Passing grade-nya tinggi di ITS. Jadi saya kebetulan pasti saya ikut di LBB, Iya. LBB, dan di situ apa ya, nggak tahu ya, kalau saya dijuluki orang ambis juga nggak ngerti, soalnya karena saya mungkin motivasi saya tuh keluarga saya ya, soalnya kan Oke. saya anak pertama dari semuanya, jadi kayak saya mikir saya harus kayak bisa ke PTN yang saya mau gitu loh. Terus jadi ya saya di LBB tuh belajar kayak pulang itu jam 00 lebih gitu baru pulang ya, dimarahin kayak gitu kan. Terus lagi kak nggak bisa fisika kan saya. Iya, Saya nggak iya. bisa fisika. Terus saya tuh belajar seharian full, saya tuh ngotot aku harus bisa fisika gitu. Oh gitu ya. Jadi Saya kayak lihat temanku, dia juga nggak suka fisika gitu Pak, cuman Iya, iya. dia jadi bisa gitu loh. Kayak aku merasa orang itu bisa, kenapa nggak bisa sih gitu. Jadi seharian dari pagi aku datang ke les-lesanku sampai malam jam 22 kalau nggak salah, itu belajar fisika full, kayak soal-soal minta soal gitu. Nah, aku harus gimana pun aku harus bisa fisika itu. Jadi lebih pain over kelemahanku gitu Oh loh. gitu ya. Jadi karena kelemahannya di fisika langsung fokus Iya. gitu ya. Jadi pada intinya, nah ini mungkin bagi adik-adik juga yang merasa ada pelajaran yang kurang, ya jangan malah dihindari, ya. Jadi ini adalah tantangan untuk bisa buktinya Mbak Deborah bisa. Kalau Mbak Deborah bisa dengan dulu bergapakan yang lain bisa, kenapa saya enggak kan gitu ya. Kalian juga bisa mencontoh seperti itu, ya. Kalau mas-mas dan mbak ini bisa, kalian pasti bisa juga dengan semangat. Intinya kalau memang kurang harus diakui dulu pertama ya. Kalau kurang diakui dulu, terus bagaimana kita bisa mengcover kekurangan tersebut. Ya, kalau Mas Amin gimana Mas? Dulu suka dukanya waktu bisa masuk ke sini. Kalau saya sendiri kan lewat jalur SNMPTN. Sebenarnya saya tuh udah mikir kalau misalkan saya tuh pengen teknik industri, tapi pertimbangan terbesar saya belum ada track record dari kakak kelas saya yang masuk ke sini lewat SNMPTN. Oh gitu. Nah, jadi
dari situ banyak pertimbangan, banyak pemikiran, banyak yang kayak merendahkan, jangan masuk teknik industri soalnya kakak kelasmu tuh belum ada gitu. Dan saya tuh dulu juga percaya akan adanya hal itu, dan kutanyakan pada guru-guru juga, resikomu besar kalau mau masuk ini karena kakak kelasmu sendiri nggak ada. Nah, di sini saya dengan melihat nilai rapot saya yang mungkin bisa dikatakan bagus, katakan teman-teman, sebenarnya ya udah nggak apa-apa, nekat aja gitu. Kalau nggak ada ya SBM gitu. Oh, gitu ya. Nah, sebenarnya saya cuman apa ya, kayak bodoh nekat lah gini. Orang Surabaya bilang itu kalah cacak menang cacak. Nah, gitu ya. Ya wes kan, saya akhirnya masuk dengan pertimbangan orang tua. Ya sebenarnya orang tua juga bilang nggak ada pilihan lain karena saya juga pengen masuk ini. Saya daftar, waktu pengumuman alhamdulillah keterima. Iya, oke. Dan Nah, guru-guru apa juga dasarnya? iya. Ya. Sebenarnya kalau untuk gimana sih biar rapotnya bagus gitu-gitu tuh, sebenarnya nggak harus kamu rajin terus setiap 3 tahun itu. Menurutku jangan kayak gitulah, ya nikmatin SMA-mu tapi jangan lupa akademikmu gitu. Yang penting nilai ulangan itu harus bisa dimaksimalin, tugas aktif gitu-gitulah pokoknya. Ya, Jangan-jangan jadi tidak harus jadi Iya. orang yang nerd kutu buku Iya. gitu ya, tapi tetap menikmati kehidupan, tapi tanggung jawabnya sebagai siswa itu harus tetap diselesaikan sebagaimana mestinya gitu ya. Pokoknya nggak bedik-bedik banget lah ya. Ya. Oke. Karena Mas Aldi sendiri Kalau saya sendiri lewat jalur SBMPTN. SBMPTN ya. Jadi kalau dulu saya ini apa ya, orang yang terlalu berharap sama SNMPTN, Iya. dan akhirnya jatuh pas SNMPTN pengumuman. Lalu di situ saya bergantung sama jalur undangan lain kayak Oh, gitu. gitu ya. Ya jadi kayak apa sih, SPAN PTKIN, terus jadi buat UIN terus buat Politeknik segala macam itu saya daftarin semuanya. Ternyata nggak ada sama sekali yang masuk. Terus akhirnya sisa 1 minggu kalau nggak salah buat SBMPTN. Ya. Ini di situ saya benar-benar gencarin, baru belajar buat SBMPTN sih, buat dari situ 1 minggu itu. Jadi saya ngurung diri sih di kamar gitu. Gitu ya. Ngurung diri di kamar, saya belajar dari pagi sampai malam, belajar pagi sampai malam, benar-benar diajakin teman-teman, ayo cangkruk gitu. Benar-benar aduh nggak dulu. Oke. Akhirnya ya alhamdulillah dapet sih. Oke. Jadi garis besarnya dari ketiga cerita ini bisa saya simpulkan itu memang dari awal sudah ada niat yang kuat. Ya, jadi niat yang kuat itu apapun apapun rintangannya, ya, rintangan diajak teman atau rintangan mungkin justru tidak dapat dukungan secara moral dari teman seperti Mbak Deborah, atau tidak ada kakak kelas yang sebelumnya sudah punya track record ya seperti Mas Amin, itu bukan halangan. Jadi kalau memang belum ada track record, kalian yang bikin track record. Kalau memang kalian diragukan oleh teman-teman atau lingkungan kalian, buktikan. Ya, kalau kalian harus mengurung diri di kamar, apapun caranya, setiap orang punya style yang belajar yang berbeda. Pak Ali dulu juga punya style yang berbeda dengan yang lain, tapi semangatnya sama, yaitu percaya diri ya, dan fokus ya pada tujuan. Ya, oke, ini memang dibutuhkan keteguhan hati ya. Nah, kemudian selama jadi begitu dapat pengumuman ya, bagaimana cerita setelah dapat pengumuman terus ke ITS itu, mekanisme pendaftarannya bagaimana? Sempat kesulitan enggak? Kalau saya dulu sih masuk, saya juga alumni ITS, jadi begitu saya sebagai anak luar kota masuk ke ITS itu enggak bayangkan kalau sebesar ini ya, lingkungannya atau volumenya. Nah, begitu masuk itu sudah kayak bingung gitu, ini terus harus ngapain ini. Nah, itu gimana cerita dulu waktu pertama di ITS? Waktu pertama di ITS tuh yang pertama kali pasti kan udah kebentuk ada grup angkatan gitu Pak. Gitu. Grup angkatan, jadi di situ saling bantunya di grup itu. Jadi kayak tanya-tanya, kalau misalnya Rek, ini di mana gitu, tempatnya di mana? Oh, itu loh di sebelah dekatnya ini, dekatnya itu, kayak gitu. Dan kebetulan pas itu yang pertama itu kan tes kesehatan dulu. Ya, ya. Nah, jadi kita ke semacam apa sih, medical center, Ya. dan itu juga udah ramai orang-orang, jadi kayak tinggal tanya, ini kemana ya antrinya, kayak banyak banget orang-orang juga gitu di situ. Terus kalau udah selesai dibawa ke dokter angka, kayak semacam apa ya, sekretariatnya gitu. Ya.
Dan kita kan juga nggak ngerti, meskipun saya orang Surabaya juga nggak ngerti kan. Saya ITS emang luas banget. Terus tapi di medical centernya tuh ITS ini nyediain bis. Bis buat dari anak-anak yang dari medical center ke tempat sekretariatnya itu tadi, ke dokter angka itu tadi. Jadi kayak nggak tersesat juga, sekalian keliling-keliling pakai bis ITS kayak gitu. Oh gitu. Kalau Mas Amin mungkin ada pengalaman menarik? Kalau saya sendiri pengalamannya ya hampir sama kayak Mbak Deborah. Jadi saya mantaunya lewat grup, di mana tempatnya, bagaimana caranya, juga lewat grup semua. Yang saya itu kan saya kan SNM. Iya. Jadi tempatnya itu langsung terpusat di Geraha semuanya. Oh gitu. Nah, kan sebelumnya saya juga udah tahu gerahanya di mana, tapi yang di situ yang menjadi apa ya, hal yang tak ingat-ingat terus, Ya. antrinya Antrinya banyak, ya. mulai dari pagi sampai sore nggak ada makanan, benar-benar kayak ya merjuangin buat daftar ulang gitu loh. Ya, bagi kalian juga ini berarti masukan buat kalian ya. Jangan lupa bawa makanan. Ya, jadi di Geraha sama warung terdekat itu jauh ya. Iya. Jadi siapkan perbekalan yang cukup apabila keterima SNPTN di ITS. Biar pengalaman kelaparan seperti ini nggak terjadi lagi. Ya. Kalau Mas Ardi mungkin ada pengalaman menarik waktu daftarnya sendiri. Kalau misalnya saya sendiri kan nggak ada teman di sini, maksudnya dari TI sendiri saya maksudnya belum ada teman dari sekolah saya dulu, terus juga belum ada apa ya, teman-teman saya yang SBM di sini juga cuman dikit, 1-2 orang gitu. Akhirnya ya saya nyoba buat berani ngobrol sama orang, jadi tiba-tiba ada yang ngechat saya, kamu yang daftar ulang di depan ini ya gitu, terus oh iya kamu yang mana, jadi kayak gitu. Sok kenal gitu akhirnya. Gitu ya, Tapi itu jadi ada teman-teman yang teman-teman TI sendiri tiba-tiba langsung ngechat personal gitu, dan tiba-tiba iya kamu yang mana kayak gitu, jadi sok akrab, akhirnya bisa akrab sih sampai sekarang, jadi terus bisa lanjut gitu. Oke. Nah, begitu sudah jadi mahasiswa, saya dulu sih ya, kalau pengalaman sebagai anak luar kota ya, ke ITS saya dulu tahun 95 ya, di Teknik Elektro itu pasti bingung cari tempat tinggal ya. Kalau zamannya Pak Ali, anak-anak luar kota ya yang keterima di ITS itu disarankan untuk ke asrama ITS. Jadi itu memang disediakan untuk anak luar kota yang kebingungan harus tinggal di mana. Jadi saya langsung menuju ke sana, dan waktu itu tahun 95 ya. Jadi biaya asrama itu ada 3 macam. Yang paling murah 55.000 satu bulan, itu plus makan 3 kali sudah. Itu dulu ya. Terus yang satu kamar ada 3 orang itu 65, dan satu kamar 2 orang itu 75. Menu makanannya sama, hanya teman satu kamarnya aja yang berbeda ya. Pasti Pak Ali pilih yang paling murah ya. 55.000 untuk 4 orang. Ya, itu sudah makan sehari 3 kali. Ya. Nah, kalau sekarang ini saya nggak tahu biaya hidup di Surabaya sebagai anak kos itu, rata-rata kos di Surabaya berapa sekarang? Ada yang tahu? Tergantung fasilitas sih. Tergantung fasilitas ya. Nah, kalau saya pakai AC itu mungkin 800 sampai berapa juta gitu. 2 juta juga ada. Ada yang sampai 2 juta. Ada sampai tergantung fasilitas ya. Kan juga ada kos yang ada pembantunya kayak gitu. Jadi Gitu yang ya. bersihin tuh ada yang bersihin, Bersihin kamar sendiri. ada yang masakin, Gitu ya. terus Gini- bisa sampai 2 juta gitu. Kita yang paling murah berapa? Yang paling murah Berarti 800.000. Ada di Enggak. bawah, ada yang di bawah. yang cuman kipas doang itu mungkin Oh. 300. Ada 300, iya 300. Ada yang 300. Masih ada yang 300.000 guys. Ada. Jadi Masih ada. jangan apa ya, jangan patah semangat ya bagi yang mungkin budgetnya tidak besar. Kalau yang paling mahal ya sampai 5 juta mungkin ada ya, kan gitu. Apalagi di apartemen itu kan ada juga dekat sama apartemen banyak di sekitaran ITS. Yang paling kecil ini yang penting ya, 300.000. Daerah mana ini? Daerah Gebang, Kuputnya? Daerah sini rumah dosen. Oh, di perumahan dosen, jadi kayak kos satu kamar gitu ya, ikut di perumahan dosen. Malah enak, kalau di perumahan dosen bisa jalan kaki ke kampus. Pak Ali dulu termasuk pejalan kaki juga, pedestrian. Nah, dari Kepoteh ke ITS. Untuk biaya makan, ini sekali makan di Surabaya berapa sekarang? Yang normal lah, rata-rata. 10.000. 10.000 sih. 10.000 itu sudah sama minumnya ya.
Udah bisa, Iya, tergantung bisa. soalnya kan di sini warteg. Warteg Warteg itu banyak. banyak. itu banyak. Banyak banget kececeran. Kalau ITS tuh terkenal kampus yang paling merakyat gitu katanya. Oke. Kayak kampus-kampus lainnya tuh Biaya bilang hidupnya. kampusku tuh makannya tuh mahal-mahal gitu. Tapi di ITS kayak warung-warung buat orang-orang cangkruk-cangkruk kayak gitu. Ya, Indomie ada gitu. Ah, 10.000 guys. Jadi sekali makan 10.000 berarti sehari 30.000 ya biaya minimal, biaya yang bisa itu sudah dapat minum itu. Sudah. Sudah kok, tergantung 10.000 ya lauknya plus. apa gitu. Lauknya apa ya? Banyak Kalau- yang nyediain minum juga yang Iya, Minum gratis gitu. gitu. Ah, gitu ya. Banyak. Kalau air putih gratis ya. Iya. Iya. Oh, itu sejak Pak zamannya Pak Ali dulu Iya. ada. Dulu zamannya Pak Ali makan paling murah itu 500 rupiah atau 450 ada, minumnya gratis, kalau air es 100 rupiah dulu. Karena Surabaya ini terkenal udaranya panas. Jadi kadang-kadang kita beli air es saja. Jadi itu harganya 100 rupiah dulu. Sekarang nggak tahu. Masih ada nggak jualan air es saja itu? Jadi cuma ada. air putih dikasih es gitu. Iya. Ada 1000-an kok. 1000-an Iya, sekarang ya. 1000-an Oke. sekarang. Inflasi ya. 10 kali lipat. Jadi rasanya harganya sama sebenarnya, hanya aja nilai mata uang memang yang terdevaluasi. Itu dari kehidupan sehari-hari. Kalau sebagai mahasiswa sendiri itu di luar makan itu budget 1 bulan kira-kira berapa sih? Untuk fotokopi, untuk beli buku. Mungkin buku tidak pernah ya, hanya fotokopi aja ya, jarang ya. Jarang. Di perpus juga banyak, online juga banyak. Kalau kuliah itu lebih banyak dosen ngasih materi dalam bentuk apa sekarang? PDF atau PowerPoint gitu ya. PowerPoint. Untuk anunya PowerPoint ya. Terus untuk ininya textbooknya sendiri dapatnya bisa ngopi dari PowerPoint dosen atau boleh di copy. Jadi nggak terlalu butuh banyak mencatat ya. Iya. Tapi kalau ada tugas bacem jalan terus ya. Biasanya online. Terus tugas pun juga online. Online ya. Masih ada grup-grup baceman gitu dah. Nggak ada lagi sekarang. Ada. Masih ada ya. Grup bacaman. Maksudnya grup-grup untuk ngerjakan tugas-tugas. Oh, kayaknya banyak deh. Masih banyak ya. Hampir setiap tugas kalau di anak-anak TI sendiri itu ngerjainnya bareng-bareng gitu, ngelompok-kelompok. Oh, ini sekedar cerita ya. Mungkin bagi anak-anak yang lain yang belum ngerti, di ITS itu kalau nyontoh pekerjaan kakak kelas sebelumnya itu namanya bacem. Jadi zamannya Pak Ali itu ada kumpulan tugas-tugas atau yang sudah dikerjakan kakak kelas yang sudah terbuka rapi. Kalau dosen memberikan tugas yang sama, kita tinggal kopas dari situ. Atau kita nyontoh dari teman, itu istilahnya bacem. Istilah bacem di ITS masih ada nggak sekarang? Kalau Cuma sekarang, dengar sih. kalau sekarang udah nggak boleh, maksudnya Iya. bener-bener. Tapi ada istilah Iya, bacem gitu. Iya, kalau istilah mungkin masih ada. Cuman kalau sekarang kita bener-bener nggak berani yang namanya Kopas. kopas nggak ngetek berani. gitu, karena Nggak berani ya. iya, soalnya auto. Oke. Karena Auto detect sekarang ya. Karena Kan- peraturan di TI sendiri itu udah ditegasin lagi kalau benar-benar TI itu menganut anti plagiarisme. Oh, Jadi, gitu ya. Kejujuran nomor satu. Iya, kejujuran itu nomor 1. Dan itu didetek semua, kita tugasnya setiap sama dengan kakak kelas, sama dengan internet itu semuanya dosen juga punya aplikasinya buat ngedetek itu. Jadi jangan sampai Jangan nyoba-nyoba coba-coba ya. Iya. Oke. Waduh ini kabar buruk ya. Sebenarnya. Kalau dulu sampai ya, cerita zaman dulu lagi nih akhirnya. Dulu sampai kalau praktikum zamannya Pak Ali dulu. Itu asisten dosen nggak mau kalau dikerjakan pakai ketikan. Harus pakai tangan. Itu untuk menghindari plagiarisme. Walaupun itu cuman kopas atau bacem, paling tidak ada kerjaan lah nulis. Jadi ada proses berpikir, ada proses enggak cuman kopas langsung print gitu. Sekarang praktikum apa masih tulis tangan? Kalau misalnya di jurusan lain sih mungkin masih. Tapi Masih. kalau misalnya kita benar-benar pure Jur anu ya. Semua. Tidak ya. Sudah enggak ada budaya itu lagi enggak ada ya. Hampir Di semua. jurusan lain. kalau Masih ada. Jurusan lain masih tebel-tebel nulis tangan semua gitu. Iya. Jadi kita bingung sama mereka kenapa sih nulis-nulis banyak-banyak gitu. Tapi mereka bingung sama kita kok kayaknya cuma bawa laptop terus gitu. ya. Jadi setiap jurusan mempunyai budaya Iya, tradisi Iya. yang berbeda-beda. Dulu teknik kimia malah
itu harus diketik, pakai ketik manual, tidak boleh pakai komputer. Oh, yang Itu teknik kimia. Nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak tradisi seperti itu. Kalau setahu saya dari teknik kimia itu sekarang harus tulis tangan. Harus tulis tangan. Iya, jadi tugas-tugas laporan semua itu harus tulis tangan. Oke, oke. Masalah dosennya mungkin nggak tahu kalau ada software untuk deteksi. Ini ya. Ini dosen tuh ini harus memberitahu, jangan medit ya. Oke, itu selama jadi mahasiswa TI apa yang bisa kalian ceritakan tentang TI itu sendiri ke adik-adik kalian yang melihat video ini? Mungkin kalau di elektro zaman saya dulu sebelum jadi fakultas kan jurusan ya. Jadi di situ ada jurusan teknik elektro, di dalamnya ada bidang studi telekomunikasi multimedia. Saya dulu masuk situ, terus ada jurusan komputer, terus ada jurusan sistem pengaturan, ada power dan ada elektronika sendiri. Ya, contohnya seperti elektronika medik dikembangkan kemana boleh. Ya, intinya adalah sebuah rangkaian elektronika yang mempelajari rangkaian elektronika untuk aplikasi tertentu. Nah, kalau teknik industri ini ada pembagian-pembagian seperti itu enggak? Ada sih. Ada. Kalau saya awal-awal banget itu masih kayak terasanya tuh kayak campur semua. Lagi TI itu terkenalnya sebagai jurusan gado-gado gitu ya. Soalnya TI itu belajar semuanya gitu loh. Belajar mesin ada, ekonomi ada, gambar juga ada, terus pemrograman juga ada, komputer apapun tuh belajar semuanya TI. Tapi TI cuman belajar dasarannya doang. Jadi kita itu bakal ngerti semua hal, tapi bukan kita yang ngerjain kayak gitu. Jadi cuman kayak, oh ini gimana caranya biar mesin kerja cepat, dikasih ini itu. Oh caranya kayak gini cuman gitu aja. Cuman pembagiannya ya banyak banget kayak gitu. Juga ada psikologi, terus ada detak jantung, banyak juga ya, mungkin dijelasin sama teman yang lain. Kalau di sini tuh, kalau kita pertama masuk tahun kedua mungkin tahap pengenalan ya. Di situ kita dapat materi-materi yang benar-benar dari jurusan teknik kimia ada, teknik mesin ada, teknik informatika ada, itu kita pelajari semua. Ketika udah semester 4, semester 5 itu baru kita mungkin menjurus ke lab-lab. Nah, di TI sendiri tuh punya 5 lab. Nah, 5 lab itu ada lab sistem manufaktur, itu tentang permesinan gitu-gitu. Terus ada lab ergonomi dan perancangan sistem kerja, itu tentang ergonomi, bagaimana caranya agar manusia itu nyaman dan produktivitasnya tinggi ketika bekerja gitu-gitu. Terus ada lab kimipa, ini tentang modeling, tentang quantity statistik gitu-gitu. Nah, itu nanti belajar buat optimasi pabrik dan macam-macamnya. Terus ada lab LSCM, itu tentang logistik dan supply chain. Nah, itu nanti belajar kayak rantai pasok, produksi sampai ke konsumen gitu-gitu. Terus ada lab PSMI, ini lab sistem manajemen gitu. Jadi kita belajarnya bagaimana kayak apa ya? Kayak kamu dilatih untuk jadi atasan gitu. Oh, gitu. Ya, jadi memanajemen apapun, manajemen pegawai, manajemen organisasi, manajemen risiko, manajemen keuangan. Ya, di situ belajar semua tentang manajemen gitu. Keilmuannya jadi banyak gitu kalau di. Jadi ini strength TI itu atau arahnya TI itu kalau menurut Mas Aldi itu outputnya ingin jadi apa ya? Mahasiswa TI itu outputnya menurut Mas Aldi seperti apa? kalau kata orang-orang sih manajer minimal ya, kalau misalnya outputnya gitu. Jadi kayak dari awal itu kita udah diajarin sebuah hal yang jurusan-jurusan lain pelajarin, akhirnya kita tahu. Jadi paling nggak kita bisa ngontrol dari tiap departemen nantinya kayak gitu. Jadi kayak lebih ke sistem dalam perusahaan sendiri, tapi bukan pada detailnya. Jadi tahu ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, ini cara gabungkannya bagaimana yang membuat sebuah perusahaan itu bisa optimal dalam kinerjanya ya. Jadi biayanya paling kecil, output produktivitasnya paling besar. Termasuk tadi tentang stok ya, gudangan ya. Ada pergudangan. Jadi barang kan nggak boleh terlalu lama di gudang. Nah, kan gitu ya. Terus yang di gudang yang pertama masuk harus yang pertama kali keluar ya, kayak gitu ya.
itu ilmu pergudangan itu. Jadi itu ada kayak ibarat perusahaan itu manusia, gudang ini kan pencernaan kita kan gitu, flow dari barang itu ya. Jadi itu nggak boleh ada sesuatu yang ngendon terlalu lama di situ yang tidak seharusnya kan gitu ya. Itu yang apa ya, salah satu yang dipelajari di sini ya. Jadi pada intinya di teknik industri itu mencetak mahasiswanya untuk menjadi seorang manajer untuk bisa mengatur sebuah perusahaan biar berjalan seoptimal mungkin gitu ya, yang bisa saya simpulkan. Nah ini untuk adik-adik yang tertarik di TI, kalau Mbak Deborah apa yang bisa disarankan untuk adik-adik? Maksudnya Saran untuk adik-adik yang ingin ke teknik industri, mungkin ada apa ya ingin disampaikan. Ini viewer dari video ini rata-rata kan anak SMP, SMA. Jadi mungkin ada adik-adik yang ingin ya, coba. kalau buat yang pengen ya mikirku pas kalian ngejar di SMA ya. Kalau Amin tadi kan lebih ke SNM. Kalau aku emang dari awal banget gak pengen SNM, malah ya aku SNM ku bikin aku bunuh apa ya, tak bunuh diriin gitu loh. Jadi SNM ku tak jelek-jelekin, ya nggak jelek-jelek banget sih. Nggak, maksudku Nggak terlalu aku fokus ke situ manfaatin intinya ya. SNM ku nggak aku manfaatin. Aku lebih ke SBM, soalnya SNM ku nggak ada, dari kakak kelasku juga nggak ada sama kayak Amin. Tapi Amin kan sekolahnya lebih bagus daripada sekolah saya gitu kan. Jadi mungkin ya, maksudnya nggak begitu pede lah intinya dengan Iya. proses NBTN, jadi fokusnya pada SBM gitu ya. Oke. Nah, jadi mungkin aku lebih nyaranin ke kalian yang kayak aku, bukan dari sekolah yang bagus-bagus banget. Jadi kalau ada yang ngejudge itu udah biasa sih, itu kayak udah makanan sehari-hari. Bahkan menurutku ya yang paling seru kalau dijudge itu dan kamu berhasil, itu tuh seru, itu kayak ya lihat entah aku tuh bisa gitu loh. Kayak aku tuh pas keterima aku nangis. Saya aku kayak bisa kayak aku throwback omongannya teman-temanku yang, "Halah Dap, ngapain sih, kan nggak usah sok rajin, nggak usah sok ngejar-ngejar, nggak bisa kayak gitu-gitu. Terus tak kamu jurusan yang biasa-biasa ya kayak gitu kan." Kayak ya sakit sih, kayak rasanya ya apa ya, Kayak bisa membuktikan gitu ya. terus iya, pas iya. masuk tiba-tiba mereka yang ngejudge kita itu ngechat kayak, "Dap, selamat ya," kayak apa ya, kayak nggak percaya sampai kamu bisa kayak gitu. Saya dari sama kayak Amin sih, dari kakak kelas nggak ada yang masuk di TI gitu loh, dari atasanku juga nggak ada kayak gitu. Jadi ya seneng kayak gitu. Jadi ada bayarannya sendiri dari proses-proses yang kalian lewati. Cuman kalian harus nikmati prosesnya itu tadi sambil doa, terus ingat motivasi terbesar kalian. Oke, kalau Mas Amin mungkin. Kalau dari saya, sebenarnya kakak kelas itu ada, cuman nggak ada yang lewat dari SNM. Gitu Jadi ya. dari SBM itu ada. Kalau kiat-kiat ya, kalau pingin ngejar SNM, yang pertama jangan terlalu mengharapkan, karena saya juga dulu nggak terlalu berharap SNM, karena kalau SNM nggak masuk ya saya SBM. Tapi ini adalah motivasi terbesar saya karena nilai rapot saya agaknya bagus. Terus dari jangan patah semangat sih, kayak misalkan kamu mau masuk ini terus ya udah gitu aja ya, jangan langsung berdoa gitu. Pokoknya benar-benar ikhtiar. Kalau kamu emang benar-benar masuk situ, insya Allah tahu apa keinginanmu. Oke. Sebentar, kalau saya menawarkan dari TI sendiri itu, TI itu udah jurusannya itu udah update gitu, udah internasional. Jadi ayo mau masuk sini, kita udah setara internasional, dan di TS masih TI yang jadi satu-satunya yang punya gelar update. Oh gitu ya. Karena Mas Aldi. Kalau aku sendiri ya pas tau lah, kalau misalnya dari SMA swasta biasanya susah, biasanya banyak mindernya gitu kan. Kalau misalnya dari aku sendiri jangan, pokoknya ilangin kata minder sih sebenarnya. Itu benar-benar apa ya, mau setan yang bakal menghantui kamu seterusnya. Jadi kalau misalnya bisa, jangan sampai ada kata aduh yakin nggak ya, kalau bisa yakinin dari situ kayak gitu. Sementing mantep. Oke. Di sini sekarang kan ini ya banyak materi-materi yang selain les ya, ada materi-materi online. Mbak Deborah memanfaatkan nggak materi pembelajaran online selama belajar dulu? Belajar waktu mau ngejar SBM.
Enggak sih, saya lebih ke soal-soal yang ada di les-lesan saya gitu. Jadi saya minta ke Mbak Mas yang ngajar, Mbak Mas aku minta soal tahun ini, soal tahun ini kayak gitu. Lebih fokus pada apa yang diajarkan di les ya. Iya, soalnya kalau online kan kayak nggak bisa kayak tiba-tiba ngelimur ke yang hal-hal yang bukan belajar gitu. Oh gitu ya, online. itu yang dikhawatirkan ya. Iya. Oke. Kalau Mas Amin? Kalau saya juga les kan waktu sebelum SNM pengumuman saya kan juga belajar SBM. Nah, di situ saya juga les. Terus saya tuh dulu tertarik sama aplikasi yang Kuiper School itu. Yeah. Itu kan ada Kuiper School video dan itu kayak itu keren, yang ngajar itu dosen-dosen. Nah, di situ saya tertarik, tapi harganya mahal. Oh gitu ya. Nah, akhirnya saya ngajak teman-teman urunan buat beli satu akun. Akhirnya akunnya buat gantian. Buat gantian Iya. ya. Oke. Gitu. Jadi memanfaatkan juga apa yang ada di pembelajaran online. Ya, Kalau Mas iya. Aldi? Kalau saya sendiri mungkin sama kayak Deborah juga, dari les-les itu saya minta soal-soal, tapi kadang kalau misalnya saya nggak ngerti itu saya nggak mau nanya ke orang, saya ingin cari-cari dulu di internet kayak gitu. Soalnya kalau bisa sih mahamin sendiri, kan biasanya kan tipe soal itu unik-unik kan, jadi saya nggak mau takutnya kayak bergantung sama orang terus gitu loh. Oh gitu ya. Ingin Lebih- coba mahamin sendiri sih. Oke, dari sumber apapun ya, yang penting lebih ke jangan sampai tergantung pada seseorang, karena kalau orang itu nggak ada kebingungan ya. Jadi kemandirian dalam belajar. Nah, ini adalah nasihat-nasihat yang bagus. Kalian bisa tetap style belajar kalian seperti apa, ikuti saja. Kalau kalian seperti Mas Amin yang suka dengan online ya, kalian jangan khawatir. Sekarang yang tidak membayar banyak. Di Inside Chamber sendiri sudah ada channelnya Pak Ali ya. Itu ada hampir 7.000 video. Dan satu video itu bisa kadang ada satu soal 3 menit, ada yang langsung 40 soal hampir 2 jam gitu. UN buat kalian yang pingin belajar mandiri. Dan enaknya kalau dari sosial media itu kalian bisa tanya langsung juga sebenarnya ke pengajarnya. Jadi komen di bawah itu dimanfaatkan ya, kalian bisa belajar seperti itu, dan jangan hanya ngelihat kayak lihat film ya. Cara kerjanya dilihat soalnya dulu, pause dulu, kerjakan. Nanti kalau nggak bisa baru dilanjutkan gitu, dicocokkan jawaban dengan yang diterangkan oleh pengajarnya siapa saja. Tentu saja di sini saya sarankan ke Inside Chamber ya, channelnya Pak Ali. Sebenarnya banyak channel-channel lain, silakan kalian pilih. Ya, jadi tidak harus beli untuk belajar. Dan selain di Inside Chamber ada juga aplikasi dari India. Pak Ali termasuk salah satu edukator di situ, namanya An Academy. Di situ materinya gratis. Jadi pengajarnya banyak dan ada kualifikasinya. Terus di situ kalau YouTube kan walaupun kita ngelihat pelajaran ya, di samping-sampingnya banyak apa kita suka, apa musik, apa kan ada saran-saran gitu ya. Kalau di Un Academy itu fokus untuk pelajaran aja, jadi tidak ada gangguan-gangguan di sebelah-sebelahnya. Tapi tetap ya, apapun gangguannya, kalau kalian sudah mantep-mantep seperti Mas Aldi, seperti Mbak Deborah, rasanya hal itu bisa diminimalisir ya. Jadi tetap utamakan tujuan utama kalian belajar, semangatnya seperti apa. Dan kalau bisa murah, kenapa yang mahal kan gitu ya. Jadi banyak sekali yang gratis yang mungkin juga bisa disampaikan pada adik-adik SMA ya, yang ditemui. Nggak harus mahal untuk pinter ya, yang penting harus niat. Nah, itu. Oke, rasanya cukup. Terima kasih Mas Aldi, terima kasih Mas Amin, Mbak Deborah ya. Kita mungkin akan ketemu lagi kalau ada umur panjang. Seperti kata pepatah, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.